Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Tidak lupa pula kita ucapkan selawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dan teman saya Ridwan Trianto. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai hormon reproduksi pada setiap siklus estrus. Untuk berikutnya silakan disimak pada video ini. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus estrus pada ternak sapi. Proestrus, aktivitas ovarium selama proestrus diinisiasi oleh rekresi CL dan mulai terjadi perkembangan folikel. Selama periode ini, folikel dipersiapkan untuk menuju ovulasi. Perkembangan terjadi mulai dari struktur mikroskopis hingga membentuk struktur yang lebih besar dan bisa mencapai ukuran diameter 3/4 sampai 1 inci. Yang kedua, ekstrus. Produksi estrogen yang terus menerus dengan adanya perkembangan folikel menghasilkan lonjakan releasing LH dan PSA dari pituitary yang kemudian menstimulasi produksi estrogen yang maksimal oleh folikel. Tingginya level estrogen bertanggung jawab terhadap kemunculan tanda-tanda estrus. Kondisi ini juga meningkatkan kontraksi pada saluran reproduksi untuk memfasilitasi transport sperma dan sel telur. Yang ketiga adalah metestrus. Periode metestrus adalah masa selama 3-4 hari setelah estrus. Lonjakan LH dan PSA selama estrus mengarah pada pecahnya folikel kira-kira 30 jam setelah standing estrus dan sekitar 10-14 jam setelah estrus berakhir. Dan terjadi pelapisan telur. Sel granulosa dan sel TK yang melapisi folikel luruh dan folikel menjadi sensitif terhadap LH sehingga membentuk CL dan produksi P4 dimulai. Hormon P4 bertanggung jawab untuk mempersiapkan uterus untuk pregnancy dan menghambat aktivitas siklus estrus. Yang terakhir adalah diestrus. Corpus luteum adalah struktur yang dominan di ovarium selama fase diestrus. Corpus luteum terbentuk dari sel-sel granulosa dari dinding folikel yang telah luruh. Hormon LH yang menginduksi ovulasi juga bertanggung jawab terhadap perubahan sel granulosa menjadi CL. CL dapat mencapai ukuran maksimum pada hari ketiga 8-10 setelah ovulasi. Selama pertumbuhan CL, level P4 dalam darah seimbang. Level maksimum dicapai kira-kira pada hari ke-10 dan terus dipertahankan hingga hari ke-16 sampai 18 selama siklus jika tidak terjadi kebutingan. Perlu diketahui bahwa folikel terus berkembang pada periode ini. Terima kasih. Saya akan menjelaskan cara kerja hormon dalam setiap siklus estrus. Yang pertama yaitu hormon gonadotropin releasing hormone atau disingkat dengan GnRH. GnRH ini diproduksi oleh hipotalamus. Hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak
pada bagian ventral produksi GnRH ini adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah. GnRH mempunyai fungsi untuk menstimulasikan kelenjar pituitari bersama-sama dengan estrogen untuk memproduksi LH dan FSH. Yang kedua yaitu follicle stimulating hormone atau disingkat dengan FSH. FSH diproduksi oleh kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini terletak di bagian bawah batang otak dan memproduksi banyak hormon lain selain hormon reproduksi. FSH mempunyai target organ pada ovarium. FSH ini mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. FSH akan menstimulasikan perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikel de Graaff atau disebut juga folikel yang matang yang siap untuk diovulasi. Lalu yang ketiga yaitu luteinizing hormone LH. Sama dengan FSH, luteinizing hormone ini juga diproduksi oleh kelenjar pituitari dengan mempunyai target organ ovarium. Fungsi dari LH ini juga merubah morfologi dari ovarium. Namun berbeda dengan FSH, LH ini menstimulasikan terbentuknya korpus luteum atau sisa dari folikel yang sudah ovulasi. LH juga menstimulasikan terjadinya ovulasi. Kita kenal juga dengan LH surge atau lonjakan LH yang akan menstimulasikan terjadinya ovulasi. Seterusnya yaitu hormon estrogen. Hormon estrogen ini dihasilkan di daerah folikel. Semakin besar ukuran folikel maka akan semakin banyak atau semakin tinggi kadar estrogen dalam darah. Hormon estrogen ini yang akan membuat sapi menunjukkan gejala-gejala birahi. Tingginya kadar oksigen dalam darah bersamaan dengan tingginya kadar GnRH akan memicu pengeluaran LH yang kemudian akan menstimulasikan ovulasi. Terus kadar hormon pada siklus reproduksi dan siklus estrus yaitu kadar hormon estrogen pada puncak perkembangan folikel atau pada saat estrus pada sapi perah adalah 320 Ng per mili. Lalu pada hari ke-4 setelah estrus yaitu 2,4 Ng per mili. Pada hari ke-6 dan ke-8 meningkat menjadi 5,2 Ng per mili atau 7,7 Ng per mili. Sedangkan kadar progesteron pada sapi fase luteal adalah 6,6 Ng per mili dan kadar progesteron sapi yang sedang bunting yaitu sekitar besar dari 6,6 Ng per mili. Itulah materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum